Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiharto dari Prodi PPTMO Universitas IFET Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan alat ukur yang sering kita pakai dalam praktik sehari-hari. Yang pertama adalah pemakaian untuk alat ukur mikrometer. Yang kedua adalah vernier caliper atau jangka sorong. Yang ketiga adalah multimeter, dan yang keempat adalah mistar baca. Oke, yang pertama kita jelaskan tentang mikrometer. Mikrometer adalah alat untuk mengukur bagian luar. Bagian-bagian dari mikrometer adalah, ini adalah frame badannya. Yang ujung kecil ini adalah anvil yang berfungsi untuk menahan benda kerja. Yang ini adalah namanya spindle yang berfungsi untuk menjepit benda kerja. Kemudian yang ini adalah sleeve, tempat skala utama, dan ini adalah thimble, yaitu untuk memutar spindle. Dan yang terakhir, yang paling ujung ini adalah raket knob untuk mengunci ketika sudah spindle menyampai anvil. Jadi ini untuk mengunci. Setelah bunyi krek-krek ini, dia sudah mentok artinya sudah mentok sini. Yang terakhir adalah ini pengunci, untuk mengunci agar timbelnya tidak bisa diputar. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan pengukuran, cara memakai mikrometer ini. Mikrometer ini memakai skala 0 sampai 25 mm dengan tingkat ketelitian yang sangat teliti, yaitu 0,001. Skala 0 sampai 25 mm dengan tingkat ketelitian 0,001, sangat teliti, 1/1000. Oke. Kita akan sebelum kita melakukan pengukuran, terlebih dahulu kita mengecek apakah sudah sesuai alat ini, apakah perlu dikalibrasi atau tidak. Karena ini tidak pas posisinya, nol dengan 0, maka perlu kita kalibrasi. Kalibrasi bisa dilakukan dengan cara memutar tempat skala utama atau knob yang di paling ujung ini. Kita mulai kalibrasi, kita lakukan. Cara mengkalibrasi itu bisa dari ini, dari lubang yang ada di skala utama atau sleeve, atau dari ini, dari ratchet knob ini yang paling belakang. Yang paling belakang ini pakai yang kecil ini. Karena ini melebih nolnya ke atas, memiliki ke atas, jadi kita pakai yang kecil ini. Caranya, kita tempelkan ke lubang ini, ya. Nah, dan kita gerakan sampai 0. Sudah, ini sudah 0 skalanya. Sudah 0 dengan 0, jadi sudah terkalibrasi dengan baik. Oke.
Sekarang kita akan mengukur benda kerja. Kita contohkan yang simpel-simpel saja. Kita pakai penggaris ini, mistar ini, karena tingkat ketelitiannya sangat tinggi, yaitu 0,001 mm. Kita jepit. Kalau setelah mau nyampe ke ujung, kita pakai racet knob ini, 1, 2, 3. Lalu kita kunci. Ini belum kunci. Ya. Kita kunci, lalu kita lepas pelan-pelan. Ya. Kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah ini adalah belum mencapai angka strip 1. Jadi Oke, sekarang kita lakukan pembacaan dari hasil pengukuran tadi. Ini adalah strip yang pas nolnya ini, dan ini kita mulai dari strip 10, angka 10 ini kita hitung 11, 12, 13, 14, 15, dan kebetulan ini sudah lurus dengan skala utama, jadi hasilnya adalah 15. Dan karena tingkat ketelitiannya adalah 0,001, maka hasilnya adalah 0,001 kali 15 adalah 0,015 mm. Sangat teliti sekali, sangat kecil. Oke, kita lanjutkan untuk penggunaan jangka sorong atau vernier caliper. Yang kedua adalah saya akan mempraktekkan cara penggunaan alat ukur vernier caliper atau yang biasa disebut dengan jangka sorong. Yang pertama adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama adalah rahang dalam. Rahang dalam terdiri dari rahang tetap dan rahang geser, yang fungsinya adalah untuk mengukur diameter benda kerja atau ketebalan benda kerja. Yang kedua adalah bagian dari rahang luar, sama terdiri dari rahang tetap dan rahang geser, yang fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam benda kerja. Yang ketiga adalah probe deep atau untuk mengukur kedalaman benda kerja. Vernier caliper ini terdiri dari yang ada skalanya. Yang tetap ini adalah skala utama. Skala utama ada dua, bagian bawah dan bagian atas. Yang ini adalah skala utama atas dan ini adalah skala utama bawah. Terus yang ini skala nonius ada dua juga, bagian bawah dan bagian atas. Yang dari bagian atas adalah skala untuk inci. Yang bawah adalah untuk milimeter. Dan bagian terakhir dari vernier caliper ini adalah pengunci. Ketika kita akan melakukan pengukuran, kita pakai kunci ini.
baru kita bisa melihat hasil dari pengukurannya. Sebagai contoh, kita mengukur dari kemudian kita lanjutkan untuk mengukur cara pembacaan pengukuran dengan benda kerja ini, yaitu dengan cylinder head. Pertama kita memakai untuk mengukur diameter luar, kita pakai rahang dalam. Ya, masih nyampe ini. Ini hasilnya adalah skala utama menunjukkan angka 5 lebih, terus kita hitung skala utama dengan skala nunis yang lurus. Ini posisinya di mana? Kita hitung. Oke. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 54. Dan skala nunisnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan tingkat ketelitiannya karena 0,05, jadi 8 kali 0,05 sama dengan 0,4 mm. Jadi hasil dari pengukuran ini adalah 54,4 mm. Oke, kita lanjut untuk multimeter. Oke, kita lanjutkan dengan cara penggunaan dari multimeter. Kebetulan saya memakai yang digital, jadi enak dan mudah untuk pemakainya dalam praktik sehari-hari. Kita tinggal memilih menggunakan selektornya ini. Untuk mengukurnya, cara memakainya, kita memakai probe atau jarum penunjuknya ini, dan cara memindahkannya adalah dengan memutar. Kita membutuhkan untuk pengukuran apa? Kita lihat, kalau voltase ya kita ke volt AC dulu, ini DC, dan ini milivolt AC DC. Ini adalah ohm untuk mengukur tahanan, ini untuk mengukur kapasitor ya. Ini miliampere, ini miliampere, yang atasnya adalah ampere, dan bahkan ada mu ampere untuk arus bolak-balik. Yang terakhir adalah untuk ini adalah suhu ini secara otomatis akan terdeteksi dari alat ini kalau di on kan atau dinyalakan. Kita memakai multimeter ini adalah untuk praktek kelistrikan yang biasa kita lakukan dalam praktik sehari-hari. Kemudian kita praktek memperoleh untuk peralatan yang sering dipakai. Yang terakhir adalah mistar baja. Ini sangat penting, walaupun sepertinya sepele, tapi sangat penting untuk mengukur kita dalam praktek, terutama untuk mengukur jarak bebas rantai. Ini untuk mengukur jarak bebas rantai dan rem, posisi rem depan. Kita bisa mengukur dengan mistar baja ini. Demikian sedikit ulasan singkat tentang alat ukur mekanik yang kita pakai praktik sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.